Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama menghargai perbedaan. Mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dan juga UTA Listeners. Senang rasanya Dita bisa kembali menyapa Anda di program tutorial radio hari ini yang disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia kawasan Universitas Terbuka Pondok Cabe. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program kali ini akan membahas tentang bermain pada anak usia 4 sampai 6 tahun yang diambil dari buku Materi Pokok Psikologi Perkembangan Anak dengan kode mata kuliah PAUD 4104. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 1 program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Baik rekan-rekan mahasiswa dan juga UT Listener, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program tutorial hari ini, diharapkan Anda bisa menjelaskan bermain pada anak usia 4 hingga 6 tahun. Dan apabila Anda ada pertanyaan, silakan langsung ajukan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 1039 2726. Atau Anda bisa DM kami ataupun bisa berkomentar di feed terakhir kami di @radio.ut, ataupun Anda bisa berkomentar di kolom YouTube Universitas Terbuka TV saat live berlangsung. Baik, saudara mahasiswa, disimak baik-baik, disiapkan alat catatnya jika memang nanti dirasa ada hal-hal yang penting yang harus Anda catat. Hari ini telah bergabung bersama kami Ibu Ernayanti Nurwidi, STMA, selaku narasumber yang akan menyampaikan materi tutorial radio hari ini. Ibu Erna, panggilannya? Ya. Baik, Ibu Erna, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Dita gimana, Mbak? Alhamdulillah Ibu Erna sehat juga. Sebelum kami mulai, Bu Erna, sebelum kita mulai materi tutorial hari ini, boleh disapa dulu untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga UT Listeners-nya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, selamat siang, salam sejahtera dimanapun Anda berada. Ini kita sudah memasuki tutorial. Kalau tutorial online sudah masuk ke sesi kedua ya, jadi teman-teman tentunya tetap semangat dan di tengah-tengah di bulan Ramadan ini terus semangat antara kita beribadah dan juga untuk mengikuti tutorial baik itu tuton maupun tuweb. Baik, terima kasih Bu Erna telah menyapa rekan-rekan mahasiswa dan juga UT Listeners. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan UT Listeners, bermain ini merupakan bagian dari keseharian dari anak-anak begitu ya Bu Erna. Kegiatan bermain ini bahkan merupakan salah satu hal yang sangat dirindukan oleh kita begitu untuk orang dewasa juga. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan bermain itu apa sih Bu Erna? Ya baik, ya betul sekali ya Mbak Dita ya. Kalau misalnya bermain itu kadang kita udah dewasa juga kadang masih seneng gitu ya melakukan permainan gitu. Mungkin Mbak Dita juga masih ada permainan yang sering dimainkan bagi gadgetnya atau mungkin sama anak-anak gitu ya. Nah, ini memang kegiatan bermain ini adalah sebuah kegiatan yang pada intinya tuh menyenangkan gitu. Yang pertama tuh menyenangkan. Jadi apa namanya? Dan bagi anak-anak itu bermain ini termasuk hak Mbak Dita. Jadi hak mereka untuk disediakan kegiatan bermain gitu ya oleh orang-orang dewasa di sekitarnya, baik itu orang tua, pendidik ya,
guru di sekolah ataupun juga caregivernya, pengasuhnya, itu juga wajib karena ini merupakan hak dari anak, maka kita wajib untuk menyediakan sarana dan juga fasilitas bermain anak-anak seperti itu. Bahkan waktunya harus juga kita persiapkan seperti itu. Kemudian untuk anak-anak usia di bawah 6 tahun ya, bermain ini masih memang didefinisikan semata-mata sebuah kegiatan yang tujuannya dia memang bersenang-senang, Mbak Dita. Jadi nggak ada tujuan lain selain untuk menyenangkan hati mereka gitu. Nah, nanti seiring berkembangnya usia mereka gitu ya, ada tahap-tahap bermain yang mungkin nanti bisa kita masukkan tujuan-tujuan lain selain tujuan yang tadi hanya kesenangan semata seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri dari kegiatan bermain itu sendiri ya. Jadi kadang kan kita mungkin bingung ya, ini termasuk bermain atau ini termasuk belajar. Betul. Gitu. Apalagi jargonnya kalau untuk anak usia dini kan bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Begitu. Gitu ya. Nah, ini kita yang ada 5 ciri di mana sebuah kegiatan itu bisa disebut dengan bermain. Yang pertama itu adalah memang motivasinya itu digagas oleh anak tersebut, jadi oleh pribadi tersebut. Jadi kalau seorang anak memang ingin melakukan kegiatan tersebut dan dia senang gitu ya, maka itu sudah bisa dikatakan bermain. Kemudian yang kedua adalah kegiatan ini dipilih berdasarkan pilihan anak. Artinya mungkin ada banyak kegiatan yang disediakan oleh orang dewasa di sekitar anak-anak ya, tetapi yang didefinisikan sebagai kegiatan bermain itu adalah ketika seorang anak itu secara sukarela memilih kegiatan tersebut, jadi tidak ada paksaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini menyenangkan tentunya ya, jadi sehingga seorang anak ini senang melakukannya, kemudian juga punya minat terhadap apa yang dilakukannya gitu ya. Mengingat memang kegiatan bermain itu kan pasti macam-macam bentuknya ya. Ada yang kalau zaman sekarang sih ada yang pilihannya, ada yang memang bermain dengan di HP gitu secara digital, ada juga yang bermain secara manual. Nah, secara manual ini juga kan banyak, ada misalnya rally-rallian, kemudian ada bermain balok dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ciri keempat itu adalah non literal, artinya memang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan literasi. Jadi tidak tidak ada membaca menulis ya, kemudian juga tidak ada belum ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, ini juga termasuk dalam kegiatan bermain. Nah, mungkin nanti ada bingung juga kalau misalnya kita kan ada belajar membaca tapi dengan metode bermain misalnya, atau mengenal angka dengan metodenya bermain. Nah, itu bisa, tapi itu kegiatannya belajar gitu ya, bukan bermain gitu. Tapi belajar itu kita kombinasikan dengan kegiatan bermain. Kemudian seorang anak itu harus terlibat penuh ya dalam kegiatan bermain itu. Cirinya yang terakhir itu adalah mereka terlibat penuh dalam kegiatan tersebut, baik secara fisiknya maupun psikologisnya gitu. Jadi kalau bahasa kita kan kadang jiwanya di sini, raganya di sini, jiwanya di mana gitu ya. Tetapi ini kalau bermain, maka seorang anak memang terlibat penuh dalam kegiatan tersebut. Nah, itu ciri-ciri dari kegiatan bermain. Nah, kemudian kalau kita berbicara bermain secara konsep psikologinya ya, artinya memang bermain ini kan tadi saya jelaskan gitu, memang ini adalah kegiatan yang menyenangkan, kemudian ada ciri-cirinya, dan ternyata di dalam beberapa teori psikologi ya, beberapa ahli psikologi modern yang saat ini kan ada beberapa aliran ya, ada psikoanalisa dan juga ada psikologi kognitif yang kemudian mendefinisikan kegiatan bermain ini. Yang pertama itu dari Freud ya, dari Freud. Jadi kalau menurut Freud gitu ya, bahwa kegiatan bermain ini adalah sebuah mekanisme ya untuk mengulang kembali peristiwa traumatik dan untuk memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak ya. Jadi menurut Freud ya, bermain ini mempunyai nilai yang sama dengan fantasia atau lamunan. Jadi seorang anak ketika dia bermain, maka dia tuh melepaskan hal-hal yang traumatik sifatnya. Makanya kalau mungkin Mbak Dita pernah mendengar ya tentang terapi bermain ya, yang dijadikan salah satu metode terapi untuk mengobati fobia atau mungkin trauma terhadap sesuatu ya, yang akhirnya melahirkan tadi fobia.
penyimpangan-penyimpangan perilaku itu terkadang ada yang kemudian menggunakan terapi bermain atau seperti misalnya gangguan kecemasan, seperti itu juga bisa digunakan terapi bermain gitu untuk mengobati hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya itu dari Erikson ya. Kalau menurut Erikson, ini masih dalam aliran psikoanalisis ya. Dia tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Freud gitu ya, bahwa memang bermain ini sebuah manifestasi dari tekanan yang dihadapi oleh anak ya, kemudian muncullah bermain gitu ya. Tetapi kalau menurut Erikson, justru bermain ini adalah sebuah kegiatan untuk menyeimbangkan ego dari seorang anak atau membangun ego yang sehat. Ego ini maksudnya adalah harga diri. Jadi seorang anak ketika dia bermain, maka egonya itu akan menjadi terbangun ya, menjadi sebuah ego yang ideal seperti itu. Nah, kemudian ada juga dari aliran psikologi kognitif ya, artinya ini lebih ke arah mendefinisikan bermain lebih ke arah kognitifnya. Ada Piaget, kemudian ada Vygotsky, ada Brunner, ada Smith, dan ada Singer. Mereka masing-masing memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda ya. Kalau Piaget di sini menyatakan bahwa bermain ini selaras dengan perkembangan kognitif anak ya. Artinya bahwa memang perkembangan bermain ini nanti akan mengikuti perkembangan kognitif anak. Mengingat bahwa memang menurut Piaget kan kalau perkembangan kognitifnya Piaget ada ini ya, ada konsepsional, prakonsepsional seperti itu, dan itu nanti akan seiring perkembangan bermain seiring dengan perkembangan kognitif. Kemudian menurut Vygotsky ya, bermain mempunyai peranan langsung terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Ini jelas sekali, kita pun juga merasakan bahwa memang kegiatan bermain ini memiliki manfaat yang secara langsung ya, dapat menunjang perkembangan kognitif. Kemudian menurut Brunner, bermain ini adalah merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas ya. Betul sekali juga gitu ya, bahwa memang ketika seorang anak kita bebaskan untuk misalnya nih membuat permainan membangun rumah dari balok ya, atau kalau sekarang sering juga ya di PAUD ini menggunakan sekarang ada namanya metode Losbart Mbak Dita. Jadi Losbart ini adalah sebuah metode yang menggunakan media-media barang bekas ya, di mana anak-anak itu nanti diminta untuk membuat satu objek yang entah apa menurut mereka menamainya itu gitu. Jadi anak-anak dibebaskan juga untuk membuat, kemudian menamai apa yang mereka buat gitu ya. Itu juga tentunya meningkatkan kreativitas anak-anak ya. Kemudian dari Smith ini menyatakan bahwa bermain adalah adaptive potentiation gitu. Jadi memang perkembangan dari kognitif seseorang gitu ya, dia bisa mengadaptasi potensi yang dia miliki itu dengan kegiatan bermainnya. Kemudian yang terakhir dari Singer ya, ini adalah constructive cognitive affective account of play ya, membangun jadi menurut Singer ya, bahwa memang bermain ini adalah mengkonstruksi dari kognitif dan juga afektif seseorang gitu ya. Jadi seorang anak ketika dia bermain, maka tidak hanya aspek kognitifnya saja Mbak Dita, tapi juga dari sisi afektifnya juga akan berkembang selaras dengan perkembangan bermainnya. Seperti itu Mbak Dita. Baik, Bu Erna, ini sangat lengkap sekali loh ya mengenai teori bermain ini. Tentunya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa dan jadi ilmu tambahan juga untuk Dita yang memang mempunyai anak kebetulan usianya sedang 6 tahun ini. Baik, kegiatan bermain ini tentunya memiliki banyak manfaat nih Bu Erna, tentu, dan dalam proses pengembangan anak-anak di setiap aspeknya, begitu ya Bu? Ya betul Mbak Dita. Jadi tadi seperti yang mungkin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa memang banyak sekali kegiatan bermain ya, baik itu untuk aspek kognitif, kemudian psikomotorik ya, kemudian juga ada afektifnya, kemudian ada nanti perkembangan sosial emosi, kemudian ada perkembangan bahasa, semuanya bisa kita kita kembangkan melalui kegiatan bermain gitu. Jadi makanya kenapa kalau di pendidikan anak usia dini itu memang lekat sekali ya, semua kegiatan belajarnya itu dengan kita kombinasikan dengan kegiatan bermain. Bahkan kalau ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika seorang anak
ya di pendidikan anak usia dini ya, baik itu mungkin di KB kelompok bermain atau mungkin di taman kanak-kanak, sebenarnya anak-anak itu ya tugasnya hanya bermain gitu ya. Belajar itu merupakan dari sampingan dari apa yang mereka dapatkan ketika bermain seperti itu. Baik, ini berarti bisa dikatakan bahwa sebagian besar proses perkembangan anak ini sangat berpengaruh oleh kegiatan bermainnya, begitu ya Bu Erna? Ya betul sekali. Jadi memang sepanjang hidupnya anak-anak itu kan memang ketika dia dari, apalagi nih yang kita bahas kan dari 4 sampai 6 tahun ya, itu memang usia memang anak-anak masih mengembangkan dirinya melalui kegiatan bermain, Mbak Dita. Baik, rekan-rekan mahasiswa di sini yang adalah para pendidik begitu harus memfasilitasi anak-anak untuk bermain agar tumbuh kembangnya optimal. Dan tentunya kegiatan bermain ini beragam ya Bu Erna. Bahkan terkadang ada 1 atau 2 anak yang saya lihat gitu bisa bermain apa saja tanpa teman bermain atau mainan sekalipun. Kadang kalau saya lihat anak saya sendiri, bahkan itu sempat katanya kalau tidak salah ada punya teman hayal begitu. Jadi kayaknya anteng sendiri Bu, bisa anteng sendiri anak saya tuh gitu kalau main. Nah, apa saja kah sih Bu ragam jenis bermain itu? Oh ya, jadi baik Mbak Dita. Jadi ini tadi kan Mbak Dita sampaikan gitu bahwa memang anak-anak kita kadang gitu ya, dia bisa main sendiri, betul. Bahkan bisa seolah-olah ngobrol sendiri gitu ya, nggak ada temennya gitu. Nah, betul sekali, ada salah satu itu tadi yang Mbak Dita sebutkan itu adalah bermain hayal ya, bermain hayal atau bermain simbolik ya kalau di dalam teorinya. Jadi ada ada tiga jenis, bahkan ada yang menyebutkan juga ada 5 atau 6 jenis ragam bermain yang mungkin kita harus tahu ya. Karena memang ini berkaitan juga dengan apa yang nanti dilakukan oleh anak-anak kita, baik itu para guru yang sekarang juga sedang mendengarkan juga atau para bunda juga yang sedang mendengarkan. Yang pertama itu adalah bermain fungsional. Apa itu bermain fungsional? Yaitu adalah kegiatan bermain yang paling sederhana. Jadi ini kegiatan bermain yang memang sangat bisa dilakukan tanpa menggunakan alat permainan apapun. Gitu. Jadi ternyata Mbak Dita kalau bermain itu kita nggak harus ada alat bermainnya gitu ya. Tadi kan disampaikan gitu ya bahwa memang kadang kita bisa main sendiri, ngobrol sendiri, bahkan apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi alat bermain juga. Nah ini fungsional, ini bermain fungsional ini adalah kegiatan bermain yang paling sederhana yang melibatkan gerakan otot yang berulang-ulang gitu. Jadi misalnya seorang anak ketika dia berlari-lari gitu ya, kemudian naik turun tangga, itu juga sebenarnya adalah sebuah permainan gitu ya. Atau mungkin bayi yang usianya sekian bulan yang baru saja bisa menggerakkan jari-jarinya, nah itu juga sebenarnya adalah kegiatan bermain ya. Dan lebih kepada anak-anak kita itu ketika dia bermain fungsional ini adalah memang untuk mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya gitu ya, menggunakan anggota tubuhnya, kemudian panca inderanya. Nah itu memang kita sebut dengan bermain fungsional. Kemudian yang kedua adalah bermain konstruksional ya. Jadi kalau tadi lebih ke arah pengembangan motorik ya, kalau sekarang ini kita sudah cukup. Kalau konstruksional itu kan konstruk artinya membangun ya. Artinya ini adalah permainan-permainan yang mungkin sudah lebih melibatkan aspek kognitif seorang anak atau individu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi bisa tanpa alat, yang sekarang ini lebih kepada bagaimana seorang anak itu kemudian menggunakan objek atau bahan tertentu untuk kegiatan bermainnya, terutama untuk membangun sesuatu. Jadi kayak misalnya mungkin kalau Mbak Dita sering mendampingi anak-anak bermain, misalnya ada bermain balok. Betul. Ya. Bermain balok tuh kan gimana caranya anak-anak kadang bikin tinggi-tinggian. Jadi bikin menara yang mungkin satu anak dengan anak yang lainnya seleranya bisa berbeda. Satunya bikin bangunan yang mungkin bangunan dari balok ya, bangunan yang luas, ada mungkin yang tinggi seperti itu. Jadi ini berbeda-beda. Kemudian juga misalnya dengan bermain puzzle ya. Bermain puzzle ini juga bisa kita kategorikan sebagai bermain konstruktif karena di sana misalnya dari keping-keping yang terserak gitu ya, kemudian nggak nyambung satu sama lain misalnya ya. Nah itu kemudian anak-anak bagaimana caranya mereka untuk menyambungkan keping-keping tersebut jadi satu gambaran yang utuh. Nah itu juga bisa kita kategorikan sebagai bermain konstruksional gitu ya.
Kemudian yang ketiga, kemudian juga untuk yang bermain konstruksional ini yang perlu kita catat adalah bahwa memang ketika anak-anak melakukan permainan ini, kita sebagai pendamping gitu ya Mbak Dita, yang mungkin di rumah atau mungkin kita di tempat lain gitu ya, bertemu dengan anak-anak, itu kita harus memberikan kesempatan anak kita untuk melakukan permainan ini. Karena memang permainan bermain konstruksional ini tentunya kadang ada anak yang suka, ada yang enggak gitu ya. Tetapi karena memang manfaatnya untuk perkembangan kognitif, maka kita harus memberikan kesempatan, entah gimana caranya, mungkin para pendidik ya, para guru ini juga mengajak anak-anak untuk ayo bermain dengan permainan yang jenisnya seperti ini atau bermain konstruksional. Kemudian ketika kita misalnya ya tadi saya sempat sampaikan loose part ya, di dalam loose part itu kan ketika kita meminta anak-anak membuat misalnya gini, ada kotak obat, bekas kotak obat, kemudian ada botol susu atau botol air mineral gitu ya, bekas semua gitu ya, tapi sudah dalam kondisi bersih, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak gitu ya, anak-anak ini coba dibuat sebagai satu bentuk yang baru gitu ya, dari beberapa bentuk dari beberapa barang ini coba dibuat satu bentukan baru gitu ya. Kemudian misalnya nih mereka menganggap mereka itu membuat boneka atau bentuk sebagai manusia gitu ya, tetapi itu tidak persis sama. Nah, kita harus mencoba untuk menilai dari perspektif mereka. Atau misalnya, Bu Guru gitu ya, Bu Guru ini saya buat roket gitu ya, tapi menurut kita itu bukan roket karena nggak mirip sama roket. Nah, ini juga kita harus mencoba untuk menilai dari perspektif mereka ya, apakah memang ya menurut mereka itulah roket yang mereka tahu. Nah, kita memang harus mengapresiasi seperti itu. Jadi itu salah satu beberapa hal yang penting ya di dalam bermain konstruksional yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka juga terus termotivasi ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah bermain simbolik atau bermain khayal atau bermain pura-pura ya. Tadi yang disampaikan sama Mbak Dita ya. Jadi anak-anak kita juga terkadang seperti ini. Jadi punya teman khayal, mungkin juga mereka senang bermain peran ya. Kalau di dalam sentra kan tetap ada juga ya, di dalam sentra itu ada sentra peran gitu ya. Nah, kemudian ini juga kadang bisa di dalam rumah gitu ya, misalnya kita menyediakan anak-anak kita itu permainan ya boneka nanti mereka berpura-pura menjadi seorang ibu. Betul. Gitu ya. Kemudian pernah juga saya menemui anak saya gitu ya, waktu itu mungkin dia entah habis mungkin ada permasalahan dengan teman gitu ya, atau mungkin dengan siapa, kemudian dia melampiaskan jadi dengan bonekanya tuh marah-marah gitu ya, atau seperti itu. Jadi itu juga bisa akhirnya merilis ya tekanan emosi yang dialami oleh anak-anak kita. Kemudian ada juga beberapa permainan tapi yang tidak terlalu populer ya, yang kita sebut ada mastery play, kemudian ada bermain kasar, dan juga bermain destruktif ya. Kalau mastery play ini lebih ke arah permainan yang memang ke problem solving ya. Jadi kayak labirin, kemudian ada maze gitu ya, yang mungkin mencari jalan seperti itu. Kemudian puzzle juga masuk ke dalam sini juga. Kemudian untuk bermain kasar ini biasanya ini anak-anak cowok nih Mbak Dita. Jadi kalau anak-anak cowok kan suka mungkin pernah ya kayak perang bantal. Betul. Kayak gitu ya. Ini juga merupakan permain kasar yang memang ini juga sebenarnya ada manfaatnya ya untuk mengelola emosi anak-anak. Dan juga yang terakhir bermain destruktif. Kalau destruktif kan artinya menghancurkan. Nah, ini bukan berarti kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat destruktif ya terhadap mainan-mainannya. Enggak, cuman memang anak-anak kita kadang ada, misalnya dia sudah nyusun satu perangkat kayak kebun binatang gitu ya, kemudian dia tiba-tiba dia hancurkan, dia susun kembali. Betul. Seperti itu. Jadi itu juga kita bisa kategorikan sebagai sebuah ragam bermain destruktif seperti itu. Baik. Begitu Mbak Dita. Baik, Bu Erna, ternyata banyak sekali jenis bermain yang bermacam-macam begitu. Tentunya dengan jenis bermain yang berbeda-beda, ini ada manfaatnya dong Bu Erna ya. Betul Baik, sekali, ya. Kita akan bahas mengenai manfaatnya, tapi akan jeda sejenak ya Bu Erna. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di Tutorial Radio UT Radio. Anda sedang mendengarkan UT Radio,
Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasik ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah di tempat saya mengajar. Kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar. Kemudian administrasi di sekolah banyak. Kemudian ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok. Bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas. Station for All, terima kasih rekan-rekan mahasiswa dan juga UT listeners. Anda masih setia bergabung bersama kami di Tutorial Radio hari ini bersama Ibu Erna. Ibu Erna, kita siap lanjut lagi ya ke materi berikutnya? Ya, Mbak Dita. Baik, tadi di segmen sebelumnya kami sudah membahas mengenai cara bermain yang bermacam-macam begitu. Tentunya dengan jenis bermain yang berbeda-beda ini manfaatnya juga banyak kan Bu, begitu. Tidak hanya untuk menyenangkan hati saja, bukan Bu? Iya betul. Jadi kalau tadi di awal kan kita sampaikan ya bahwa memang bermain ini pada awalnya memang untuk menyenangkan hati aja gitu. Cuman tetapi ketika kita semakin berkembangnya tahapan bermain juga kemudian ada ragamnya tadi ya. Tadi sempat kita singgung juga bahwa semua permainan itu sebenarnya selain untuk senang-senang itu juga semuanya ada manfaatnya. Yang pertama itu adalah untuk bagi anak-anak ya usia 4-6 tahun, yang pertama itu adalah untuk menunjang perkembangan fisiknya gitu ya. Jadi tentunya kita juga
sebagai pendidik dan juga orang tua ya Mbak Dita itu mengamati ya bahwa anak-anak kita ketika mereka usia di awal-awal usia kanak-kanaknya gitu ya, sebagai misalnya ketika mereka belajar merangkak, mereka belajar berjalan, semakin kita stimulasi dengan kegiatan bermain, maka mereka akan semakin lancar untuk melakukan itu gitu ya. Jadi misalnya ketika seorang anak itu bermain naik turun tangga, kemudian mereka berlari-lari ya di sekitar ruangan di rumah kita, itu juga sebenarnya adalah salah satu cara untuk menstimulasi perkembangan fisiknya gitu. Berbeda dengan anak-anak yang mungkin dia lebih banyak diam seperti itu ya, maka perkembangan fisiknya juga cenderung tidak sama dengan anak-anak yang kemudian distimulasi untuk bergerak seperti itu ya. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk perkembangan motorik ya. Kalau tadi kita berbicara tentang perkembangan fisik, sekarang lebih detail lagi yaitu perkembangan motorik. Jadi bagaimana organ gerak ini untuk bisa bergerak ya. Misalnya untuk motorik halus, motorik kasar, ini juga sebenarnya bisa kita simulasi dengan kegiatan bermainnya. Kalau kita perhatiin nih misalnya ya ada anak usia 2 tahunan ya, ketika dia bermain dengan berlari kecil ya, maka ketika dia di usia 3 tahun maka dia akan lebih lancar gitu untuk anak yang untuk berlari ya. Artinya ketika dia sudah distimulasi untuk bermain lari-lari kecil gitu bersama dengan orang tuanya atau mungkin caregivernya, maka ketika dia menginjak usia 3 tahun maka dia akan sudah lancar gitu, terampil untuk berlari begitu ya. Kemudian juga misalnya ketika seorang anak dalam sisi motorik ya, misalnya motorik halus. Motorik halus ini kan contohnya misalnya sebenarnya ketika kita menulis tuh loh Mbak Dita, itu kan kita melibatkan motorik halus juga ya. Jadi bagaimana jari-jari kita berkoordinasi untuk menulis. Nah, anak-anak kita ini ketika kita mempersiapkan mereka untuk menulis, bisa menulis, itu sebenarnya nggak kemudian kita minta untuk memegang ballpoint, memegang pensil ya, kalau anak-anak ya. Tidak seperti itu, tapi misalnya dengan ketika mereka meronce, ketika mereka bermain dengan butiran-butiran kecil, misalnya menggenggam butiran-butiran kecil. Nah, itu sebenarnya bagaimana cara kita ya untuk kemudian mengembangkan motorik halus mereka. Jadi sebenarnya ini juga sangat bermanfaat untuk perkembangan kedepannya seperti itu. Atau ketika anak-anak kita kemudian belajar untuk menggambar dan lain sebagainya, itu juga melalui bermain. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa bermain ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif ya. Jelas sekali tadi beberapa hal juga sudah kita bincangkan ya, bahwa memang bermain ini bermanfaat untuk perkembangan kognitif. Bagaimana anak-anak kita kemudian mengetahui ketika misalnya kan ada permainan-permainan yang mereka punya, misalnya kayak misalnya bayi-bayi itu kan ketika bermain, permainannya kan biasanya warna-warnanya mencolok ya Mbak Dita ya. Nah, ini juga kan kemudian kita bagaimana kita mengenalkan warna. Nah, ini kan kognitif ya, artinya memang mereka memasukkan informasi-informasi itu ke dalam organ sistem informasi mereka, yaitu otaknya. Kemudian menyimpannya dan memorize-nya itu akan teringat ketika mereka melihat kembali, oh ternyata ini yang dinamakan warna merah, warna kuning, warna hijau, dan lain-lain. Jadi ini sangat terkait sekali dengan perkembangan kognitif seorang anak ya. Kemudian juga selain tadi pengetahuan baru, informasi gitu ya, juga ada daya analisis, daya nalar yang kemudian anak-anak dapatkan dari kegiatan bermain mereka gitu. Jadi ketika seorang anak bermain tadi maze gitu ya, misalnya dia, dek tolong ini coba dicari jalannya kemana ya si misalnya ada satu tokoh gitu namanya Budi misalnya ya, Budi ini mau ke sekolah dek, lewatnya mana ya jalannya gitu. Maka kemudian mereka kan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu ya, oh lewatnya sini, dia nggak boleh lewat situ karena di situ ada binatang buas misalnya kayak gitu, ada harimaunya gitu. Jadi mereka coba mencari. Nah, itu kita juga melatih daya analisis mereka. Kemudian juga daya kreativitas tentunya ya, ketika tadi saya sampaikan bahwa ada satu bagaimana kita meminta anak-anak kita untuk membuat satu bentukan baru ya, itu juga tentunya melibatkan proses kreatif di dalam diri seorang anak. Bagaimana saya pengen bikin dari bentuk kota ini menjadi sebuah mobil-mobilan misalnya kayak gitu, caranya gimana ya, oh ditambahin tutup botol misalnya, ada
tutup bekas botol mineral, dilem di situ, atau kemudian di bagaimana caranya anak-anak itu kemudian membentuk, oh ini mobil, ada rodanya, ada badannya gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang berikutnya ya, bermain ini juga bermanfaat untuk perkembangan bahasa. Nah ini menurut Vygotsky ya, bahasa ini sangat perlu dikuasai oleh manusia gitu, karena sebenarnya menurut Vygotsky ya, untuk perkembangan intelektual seseorang itu sangat-sangat dipengaruhi oleh kemampuan ia berbahasa ya, baik itu dari ketika dia membaca maupun dia mengeluarkan kata-kata ya, artinya ketika dia berbicara seperti itu. Nah makanya ada standar kata-kata yang memang harus dikuasai oleh seorang anak. Misalnya anak berusia 4 tahun dia sudah harus bisa menggunakan lebih dari 1.000 kata ya. Atau di usia 6 tahun seorang anak itu sudah harus bisa menggunakan 2.000 sekian kata. Kemudian dari mana anak-anak bisa menguasai hal ini gitu ya, dari kegiatan bermain. Dari kegiatan bermain maka anak-anak akan mendengar misalnya ada temannya yang bermain dengan baik Ibu Erna temannya. Baik. Maka kemudian informasi itu akan masuk. Baik Ibu Erna masih bisa mendengar kami ya. Kemudian juga ketika ia bermain dengan permainan yang misalnya kalau zaman sekarang misalnya permainan yang digital ya, tapi ini tetap harus dibatasi ya Mbak Dita ya. Tapi kan memang kita tidak pungkiri bahwa itu memang ada manfaatnya. Artinya ketika anak-anak kita mendengarkan instruksi, misalnya saya pernah lihat ya di mainan di online itu ya, bukan online sih sebenarnya, dia di download ya, artinya nggak ini. Ada perintah misalnya, coba masukkan bola ke dalam keranjang gitu ya. Jadi dia kemudian mengetahui oh ada kata-kata ini artinya ini dan lain sebagainya gitu. Jadi anak-anak kita sebenarnya bisa mendapatkan stimulasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya itu dari bermain ya. Atau ketika dia juga bermain bersama teman-teman, itu juga termasuk hal-hal yang bisa membangkitkan keinginannya untuk berbicara dengan teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu manfaat bermain ini juga bisa menstimulasi seorang anak untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasinya atau perkembangan sosialnya gitu ya. Nah jadi tentunya seorang anak itu ketika dia misalnya seorang anak ketika dia berangkat ke sekolah ya, kemudian dia ditinggal oleh orang tuanya mengantar gitu ya, kemudian nanti dia bersama dengan teman-temannya ya. Nah proses ketika seorang anak ini diantar oleh orang tua kemudian dilepas oleh orang tua, nah tentu ini adalah proses yang sebenarnya ketika di awal ini tidak menyenangkan ya bagi seorang anak, tapi ketika kemudian seorang guru mengajaknya untuk bermain gitu ya, maka proses ini akan menjadi menyenangkan gitu ya. Kemudian anak-anak juga di dalam perkembangan sosial ini misalnya ketika dia bermain bersama teman-teman, kemudian dia menunggu giliran ya, kemudian dia bersabar. Nah ini juga kan bisa membentuk seorang anak itu, oh ternyata ketika kita menginginkan sesuatu itu kita harus menunggu misalnya kayak gitu ya. Atau ketika kita menginginkan sesuatu itu tidak harus selalu terpenuhi. Jadi ketika ada dua orang anak ya misalnya berebutan satu mainan gitu ya, kan pasti ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Nah ini juga di sini kan anak-anak belajar gitu ya, bahwa memang ketika kita punya keinginan misalnya ya, tetapi itu tidak semuanya bisa. Atau misalnya ketika seorang anak mau pinjam, dia akan belajar gimana sih caranya minjem mainan yang baik itu gimana, itu dengan berbicara dengan sopan dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian juga yang keenam itu adalah bermain ini juga bisa mengembangkan kemampuan emosional dan juga kepribadian seorang anak ya. Nah karena tadi ketika kita berbicara tentang bermain bersama-sama, nah ini juga kan tadi ada sisi-sisi emosional yang juga dibentuk ya. Artinya tadi ketika seorang anak kecewa ya, nggak dapat mainan yang dimau gitu ya, itu juga pasti kan seorang anak belajar bagaimana cara mengobati kekecewaannya. Seperti itu Mbak Eva. Jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya dari kegiatan bermain. Terutama anak-anak memang semua dalam aspek perkembangannya itu sangat-sangat bisa kita bentuk dari kegiatan bermain seperti itu.
Baik, jadi tadi sudah dijelaskan begitu dengan begitu detail oleh Ibu Erna. Manfaat dari bermain ada 6, Ibu ya? Iya, betul. Baik, yang pertama untuk perkembangan fisik rekan-rekan mahasiswa, kemudian untuk perkembangan motorik, yang ketiga untuk perkembangan kognitifnya, kemudian perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan juga untuk perkembangan emosi dan kepribadian. Ya, betul Baik, sekali, Mbak. Ibu Erna, kita akan jeda sejenak lagi tentunya rekan-rekan mahasiswa. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hari ini di Tutorial Radio. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama menghargai perbedaan. Mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835/EE3/KB00/2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Dengan demikian, UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara. UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan 1 pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri. Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT, yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui Kampus Merdeka, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning. Fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan. Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas Terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir 4 dasawarsa ini dan selalu terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh. Universitas. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan tentunya di studio hari ini masih bergabung Ibu Erna untuk memberikan materi hari ini untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Baik, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka, kami di program ini masih membahas tentang mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan tema Perkembangan Manusia bersama Ibu Erna Yanti. Kita akan lanjut lagi dengan pembahasan tentang bermain pada anak usia 4 hingga 6 tahun, begitu Bu Erna ya. Setelah kita tadi mendengar bahwa banyak sekali manfaat dari bermain begitu. Lalu untuk tahapan bermain itu bagaimana sih Bu Erna? Ya, baik Mbak Dita. Jadi untuk tahapan bermain sendiri itu ada beberapa yang ada dua tokoh psikologi modern yang kemudian memberikan
hasil penelitian mereka ya untuk anak-anak usia 4-6 tahun, yaitu ada Mildred Parten dan juga Piaget ya. Jadi kalau Piaget ini kognitif, kemudian Parten ini dari sisi sosialnya gitu ya, psikologi sosialnya. Yang pertama nih saya ingin bahas dulu dari yang Parten ya, Mildred Parten ini ada 6 tahapan yang kemudian menurut beliau ini menjadi tahapan bermain pada anak usia 4-6 tahun ya. Yang pertama adalah unoccupied play atau unoccupied ini kan bebas ya, artinya seorang anak itu ketika dia menggerakkan tubuhnya secara acak dan tanpa tujuan itu bisa juga dikategorikan bermain. Jadi tahap-tahap awal ketika seorang anak itu bermain seperti itu ya. Dan mungkin perlu digarisbawahi juga Mbak Dita bahwa ini tahapan ini walaupun memang adalah tahapan yang memang berkesinambungan satu dengan yang lainnya, tapi dia tidak sama waktunya untuk satu individu dengan individu lainnya. Ya, jadi mungkin ada si A dan si B itu, si A misalnya dia butuh untuk yang tahapan pertama ini hanya beberapa menit saja atau beberapa jam saja, tapi mungkin ada si B yang kemudian untuk melalui tahap pertamanya ini dengan waktu yang lebih lama. Jadi ketika seorang anak kemudian dia datang kepada di dalam kelas misalnya, datang ke kelas kemudian dia masih dia hanya dengan dia menggerak-gerakkan saja gitu ya anggota tubuhnya gitu tanpa tujuan apapun, itu sebenarnya sudah bisa disebut bermain dan itu tahapan yang paling awal dari bermain. Kemudian yang kedua itu adalah onlooker play atau ini artinya mengamati ya, artinya seorang anak ketika dia mengamati teman-teman lainnya bermain kemudian dia belum ikut bermain, nah ini masuk ke dalam tahap yang kedua. Kemudian biasanya ini terjadi pada anak-anak yang masuk di lingkungan yang baru ya, artinya ketika yaitu tadi misalnya dia baru masuk ke kelasnya gitu ya, kemudian dia mengamati, oh teman-teman saya mainnya tuh begini caranya gitu, oh permainan yang ini tuh cara bermainnya seperti ini. Nah ini termasuk pada tahapan yang kedua. Kemudian tahapan ketiga dari tahap bermain ini adalah solitary play. Solitary play di sini maksudnya adalah dia bermain tapi sendirian gitu ya. Artinya teman-temannya juga bermain, misalnya bermain apa gitu ya, dia juga memiliki permainan yang dia mainkan sendiri. Jadi mereka sama-sama bermain tetapi tidak saling berkomunikasi, tidak saling berinteraksi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah bermain paralel. Nah bermain paralel ini sudah lebih meningkat lagi gitu. Kalau tadi sama-sama bermain dengan permainan yang berbeda tapi tidak ada komunikasi. Kalau bermain paralel ini sama-sama bermain, permainannya berbeda tapi ada interaksi di antara mereka, di antara misalnya satu kelompok dengan kelompok lain atau satu individu dengan individu lain. Misalnya kayak Mbak Dita main nyusun balok gitu ya, kemudian saya bermain masak-masakan kayak gitu. Nah itu kita mainnya bareng di satu tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi kita tidak bermain bersama gitu. Jadi ini namanya bermain paralel. Cuman kita masih tetap kayak misalnya ngomentarin punya teman kita gitu ya, kemudian juga saling melihat dan lain sebagainya, tetapi belum pada tahapan bermain bersama. Kemudian yang berikutnya adalah bermain asosiatif, yaitu lebih meningkat lagi dari yang tadi. Kalau misalnya tadi dua permainan mainnya sendiri-sendiri gitu ya, tetapi udah ada komunikasi. Kalau ini bermain di sini sudah bermain bersama-sama, artinya antara satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Misalnya anak satu dengan anak yang lain itu sudah bermain bersama dalam satu permainan yang sama. Sudah ada interaksi di antara mereka. Kemudian juga mereka sudah bisa membangun komunikasi, misalnya bermain perosotan gitu ya. Kemudian si A duluan gitu, kemudian dia bilang aku dulu gitu ya. Kemudian kamu tunggu dulu di sini. Nah itu sudah termasuk bermain asosiatif ya. Artinya mereka sudah ada komunikasi dan juga bermain dalam satu permainan yang sama. Kemudian yang berikutnya yang sudah meningkat lagi yaitu bermain kooperatif. Ada proses kerjasama di sini. Jadi karena kooperatif ya di sini tentunya ada proses kerjasama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Biasanya juga permainannya juga bentuknya permainan yang memang bisa dimainkan oleh banyak anak ya. Kemudian misalnya kayak monopoli, ular tangga,
atau mungkin sebuah permainan yang memang menuntut anak itu berbagi peran gitu ya, misalnya membangun sebuah stasiun kereta api gitu ya. Jadi nanti pasti ada yang jadi ketuanya atau koordinatornya lah kalau bahasa kita sekarang ya. Kamu bikin ini ya gitu, nanti kamu yang bikin gerbongnya, kamu yang bikin stasiunnya, kamu yang bikin ininya gitu. Jadi nanti ada pembagian peran di antara mereka. Atau misalnya bermain peran nih, kita main masak-masakan yuk, atau kita main restoran-restorannya yuk gitu ya. Nanti kamu jadi pembelinya ya gitu, nanti aku jadi chefnya, nanti aku jadi kasirnya. Nah itu juga termasuk dalam bermain kooperatif. Seperti itu Mbak Eva. Kemudian ada satu lagi tadi ya, kalau kita kan tadi dua, ada Mildred Parton yang merumuskan tahapan itu, yang satu lagi adalah dari Piaget. Kalau Piaget ini dia sesuai dengan perkembangan kognitif anak-anak ya. Yang pertama adalah tahap bermain sensori motor. Ini dari usia 3 sampai 18 bulan ya. Nah, jadi ini kalau menurut Piaget pada tahapan ini itu seorang anak lebih banyak menggunakan permainan-permainan yang berkaitan dengan organ geraknya. Misalnya seorang anak bermain dengan tangannya gitu ya, kemudian bermain dengan jari-jarinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua bermain simbolik. Ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, di bermacam-macam permainan tadi. Bermain simbolik itu misalnya dengan dia bermain peran ya, kemudian juga mempunyai teman hayalan, termasuk pada bermain simbolik. Kemudian tahap bermain sosial di sini usia 8 sampai 11 tahun ya, di mana anak-anak ini sudah bisa lebih mudah untuk diajak bekerja sama ya, berbagi peran. Nah, ini sudah di tahap seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah tahap bermain sosial dan olahraga. Ini tentunya di usia yang lebih matang lagi, yaitu usia 11 tahun ke atas, seperti itu. Baik, Mbak Dita. Baik, ini Bu Erna, saking menariknya pembahasan kita hari ini, saya jadi penasaran nih Bu. Lalu bagaimana dengan peran orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak dalam kegiatan bermain? Nah, apakah kita sebagai orang dewasa itu harus ikut dalam permainan anak-anak atau bagaimana Bu Erna? Iya, wah bagus sekali pertanyaannya. Dan ini memang perlu kita ketahui ya, karena memang kita akan mendampingi anak-anak kita ya. Itu tentunya kita juga harus mengambil peran yang tepat ya. Nah, apakah kita ikut juga bermain atau kita hanya sebagai penonton atau bagaimana? Nah, ini tentunya pada intinya ya, orang dewasa itu harus terlibat dalam kegiatan bermain anak ya. Artinya ketika kita mengetahui bahwa anak-anak kita sedang bermain, maka kita pun juga harus minimal kita menanyakan, adik lagi main apa gitu ya. Jadi misalnya kemudian dijawab ya, lagi main boneka gitu ya, lagi main boneka Bu gitu ya. Kemudian kita komentarin apa lagi. Nah, itu sebagai sebuah keterlibatan. Kemudian kalau di dalam permainan tentunya kan ketika anak-anak kita proses bermain, terutama yang dengan bermain sudah tahapan dia bermain sosial ya, artinya bermain dengan bersama teman-temannya, kita juga harus memahami bahwa memang terkadang terjadi permasalahan dengan teman-temannya, misalnya entah rebutan mainan atau rebutan peran gitu ya. Aku mau yang jadi ini, aku yang jadi ini, aku mau mainan yang ini, mau mainan yang ini. Ini orang dewasa harus lebih proporsional, artinya tidak kemudian langsung memotong permainan itu, gitu ya. Tetapi harus menjadi penengah di dalam itu. Jadi kalau misalnya memang perlu ada apa ya, aturan yang disepakati bersama dengan anak-anak yang lain, itu boleh, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang bukan pada seberapa seringnya kita bermain bersama anak-anak, tapi memang pada seberapa intensnya kita terlibat ya, maksudnya bukan pada waktunya, tapi memang perhatian kita kepada anak-anak itu seperti apa. Baik, baik Bu Erna. Jadi proporsi dari keterlibatan orang dewasa ataupun guru begitu, itu juga harus tepat begitu ya Bu ya? Ya, betul sekali. Baik, Eva. jadi jika guru terlibat, memang artinya guru juga bisa mengamati secara langsung perilaku anak saat bermain, begitu ya Bu? Betul. Ya, betul sekali. Jadi ketika seorang guru ya itu dia terlibat, kan kita sebagai seorang guru harus memahami ya bagaimana karakteristik kepribadian, kemudian suasana emosi anak-anak didik kita ya, dengan kegiatan bermain yang kita perhatikan, kita observasi dengan intens gitu ya, maka kita akan tahu, oh ternyata si
A ini karakteristiknya seperti ini. Ketika dia diganggu oleh temannya, maka dia akan berbuat seperti ini. Nah, ini observasi ini kita bisa sebut dengan media observasi perilaku anak ya. Artinya sebenarnya memang para pendidik itu harus mengamati gitu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana anak-anak didiknya gitu ya. Nah, ini sangat-sangat bisa dilakukan, makanya itu ketika anak-anak kita bermain bukan kemudian sebagai orang tua pendidik itu kita membiarkan, tidak mengamati, tidak, tapi harus mengamati dan ikut terlibat di dalamnya. Seperti itu Mbak Dita. Baik, Bu Erna, kita akan menyapa rekan-rekan yang sudah menyapa Bu Erna tentunya di channel YouTube kami. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di channel YouTube Universitas Terbuka TV. Sebentar. Baik, ini ada cukup banyak yang menyapa Ibu. Ada Sofia Mariam, terima kasih. Assalamualaikum Bu Erna. Mundo Ripah hadir menyimak dari Kendal. Terima kasih Kendal. Kemudian ada Francisca, ada Kak Siti Trisnawati, ada Little Light. Kemudian masih banyak juga yang menyapa Ibu Erna hari ini. Ada pertanyaan yang masuk Ibu, Dita coba bacakan ya. Ya, silakan Mbak Dita. Bagaimana cara guru PAUD memfasilitasi kegiatan bermain pada anak usia dini dalam pembelajaran online? Oh, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang pada saat ini kita masih menggunakan pembelajaran online ya untuk mengantarkan pembelajaran itu baik di PAUD maupun di jenjang yang berikutnya ya. Nah, tentunya ini sedikit agak kebingungan ya para bunda-bunda PAUD ya, artinya para guru-guru di PAUD tentunya agak kebingungan ketika harus memfasilitasi kegiatan bermain di dalam modus online ya, artinya dalam sarana online ini gimana caranya. Nah, yang pertama tentunya memang para guru di PAUD itu tidak bisa mengandalkan diri sendiri ya Mbak ya, jadi karena memang kan ada keterbatasan jarak, ada jarak ya antara anak didik dengan gurunya ya, artinya kan tidak bisa bermain bersama. Nah, ini tentunya para guru harus melibatkan keluarga ya, atau orang tua atau mungkin pengasuh yang memang dipercaya oleh keluarga tersebut ya untuk menjaga anak-anak saat pembelajaran daring tersebut. Jadi yang pertama adalah memang harus berkomunikasi dengan orang tua ya mengenai kegiatan bermain ini. Misalnya nanti ketika pembelajaran online di hari Senin gitu ya, di hari Senin kita akan belajar online, kemudian nanti akan ada bermain dengan media, misalnya dengan media kertas lipat seperti itu. Nah, itu nanti harus dikomunikasikan dengan orang tua atau mungkin tadi pengasuh ya yang memang akan mendampingi. Jadi memang tidak bisa anak-anak untuk usia dini itu dia bermain dengan keterbatasan jarak dan tanpa didampingi ya. Kemudian yang kedua, selain kita berkomunikasi dengan para pendamping anak-anak untuk PAUD ya dengan online, itu tentunya teman-teman guru PAUD ini harus berupaya ya bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknologi walaupun tidak intens ya, misalnya dengan menggunakan dengan membuat semacam kuis yang bisa diakses anak secara online, tapi di live ya, artinya misalnya kita pembelajaran jam 10 gitu ya, kemudian kita buat kuis yang bisa dipilih oleh anak-anak, misalnya dia menggunakan online-nya di rumah pakai apa nih, pakai Android ya, misalnya pakai HP ya, maka kita buatkan sebuah kuis gitu yang bisa diakses oleh anak-anak, yang misalnya memilih warna, misalnya memilih bentuk, itu kan bisa ada aplikasinya yang bisa diakses gitu ya. Makanya ini juga para guru PAUD itu juga harus selalu mengupdate informasi pengetahuannya untuk bisa beradaptasi dengan pembelajaran online. Tapi tentunya memang game-game online ini ya, artinya apa ya, aplikasi yang bisa untuk kuis online seperti ini itu memang tidak bisa banyak digunakan untuk anak-anak usia dini. Paling misalnya cuma sekitar 5 menit, kemudian nanti kita harus kembali lagi ke pembelajaran manual. Karena apa? Karena memang untuk anak-anak usia dini kita masih sangat membatasi interaksi mereka dengan layar ya, baik itu layar laptop gitu ataupun layar HP. Jadi memang hanya sebentar saja mereka berinteraksi dengan kuis yang di online. Kemudian yang ketiga ya,
Yang ketiga tentunya selain kita berkomunikasi dengan orang tua, menyiapkan aplikasi game yang bisa diakses oleh anak ya. Yang ketiga tentunya para guru ini juga harus memiliki kreativitas yang tinggi ya untuk menciptakan satu permainan-permainan yang memang bisa dimainkan oleh anak bersama dengan orang tua mereka gitu ya. Nah ini yang terkadang kalau di di beberapa PAUD itu kadang ada penolakan ya dari orang tua karena memang orang tua itu sebenarnya kan mereka agak kerepotan gitu kalau mendampingi 100% gitu ya, makanya mereka lebih senang dengan ketika menyekolahkan anaknya tuh langsung tatap muka terbatas gitu ya untuk PAUD. Tapi memang ini tantangan di masa saat ini dan tentunya kita semua berharap ya bahwa pandemi akan segera berakhir dan teman-teman di PAUD bisa kembali melakukan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Baik, amin. Tentunya jadi doa kami bersama khususnya Dita sebagai orang tua juga yang akan menyekolahkan anaknya tahun ini, karena betul sekali Ibu, kadang kita kerepotan juga kalau memang harus online terus, jadi lebih memilih offline. Baik, Bu Erna, satu pertanyaan terakhir, izin bertanya, ini dari Kak Muni. Terima kasih telah bergabung Kak Muni. Bagaimana peran orang tua terhadap kegiatan bermain anak usia dini, yaitu 4 hingga 6 tahun? Apakah dengan kita selalu mengawasi akan mengganggu fokus anak tersebut karena merasa tidak nyaman? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Kak siapa? Kak Muni. Ya Mbak ya. Ya, oke. Kak Muni. Nah, jadi tentunya tadi ya kita harus proporsional. Artinya observasi kita terhadap kegiatan bermain anak-anak itu harus proporsional. Jangan sampai kita mengganggu konsentrasi anak kita. Bahkan jangan sampai kita sebagai seolah-olah orang dewasa di sekitarnya yang akan menguasai permainan tersebut. Jangan sampai seperti itu. Jadi berilah jarak ya dengan anak-anak kita, misalnya di rumah mereka sedang bermain ya. Kita lihat ketika mereka tidak ada terkendala dengan permainannya atau kegiatan bermainnya, maka bebaskan saja anak-anak kita. Kemudian kalau kita mau melakukan refleksi ya Mbak Dita, misalnya anak-anak kita sudah bikin kayak rumah gitu dari mungkin balok-balokan atau Lego dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kemudian ada kita boleh bertanya, adik bikin apa misalnya, itu apa, nanti dia cerita, misalnya dia cerita ini mobil-mobilan. Baik, Bu Erna masih bisa mendengar kami? Baik, Bu Erna. Ya, itu lebih ke arah kita menstimulasi anak-anak kita untuk bisa menjelaskan itu dengan baik, seperti itu. Baik, Ibu Erna, terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf sekali, Bu Erna masih bisa bergabung ya? Baik, Bu Erna. Ya, masih bisa Mbak. Untuk suaranya masih jelas ya Bu? Masih jelas Mbak Dita. Baik, Bu Erna, sebelum kami tutup perjumpaan kita hari ini, adakah yang akan disampaikan mengenai kesimpulan untuk materi hari ini? Oh ya, baik ya. Jadi kita membahas tentang bermain pada anak usia 4-6 tahun. Tentunya ini sangat penting sekali ya bagi perkembangan anak-anak kita, tentunya untuk seluruh aspek perkembangannya, baik itu fisik, motorik, kemudian sosial, emosional, bahasa, dan lain-lain ya. Dan tentunya dengan kegiatan bermain ini orang dewasa berkewajiban untuk menyediakan waktu, kemudian sarana dan juga fasilitas supaya anak-anak kita bisa bermain, karena dengan kegiatan bermain ini akan menunjang perkembangan mereka dan akan membuat mereka itu berkembang secara optimal sebagai seorang individu, seperti itu. Baik Mbak Eva. Baik, terima kasih banyak Ibu Erna untuk waktunya hari ini. Terima kasih telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuknya, untuk Dita, untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga untuk UTA listeners. Terima kasih banyak. Baik, Bu Erna. Ya, sama-sama Mbak Dita, mohon pamit. Baik, semoga sehat selalu. Lain waktu semoga bisa bertemu atau bisa tatap muka langsung datang ke Universitas Terbuka. Ditunggu Ibu Erna. Baik. Ya Mbak Dita. Terima kasih banyak Bu Erna. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah pembahasan
mata kuliah hari ini di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Terima kasih tentunya atas kesetiaan Anda. Semoga apa yang disampaikan hari ini oleh Bu Erna menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Akhir kata di Tazakiyah undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.